jadi untuk demo mungkin saya ambil satu use case saja ya. Satu use case saja. Dalam hal ini saya coba ambil use case penyakit jantung. Nah, ini ada artisis di sini. Sini artisis, kok banyak banget ya. Ini coba data preparation. Jadi ini ada workflow untuk penyakit, sebenarnya untuk mengklasifikasikan penyakit jantung. Jadi ada empat kelainan jantung yang bakal diprediksi di sini. Data yang dipakai itu di sini ya, artisis ya dia pakainya. Saya coba ini deh, kontennya sama aja. Jadi di data manajemen kita cek datanya kayak gimana. Jadi di sini data manajemen kita bisa ngeliat. Nah, di sini ada demo. Iya. Jadi kurang zoom ya. Di sana kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi di sini ada data pasien penyakit jantung tanpa nama ya. Cuma ada umur, ada jenis kelamin, ada tipikal dia komplain sakit tadi kayak gimana, ada tekanan darahnya berapa, dan seterusnya. Sini semua mungkin ada beberapa istilah penyakit jantung yang saya kurang tahu. Lalu paling ujung ini ada namanya heart disease. Jadi ada empat jenis. Ada dua sini, cuma dua. Sorry. Jadi coba ngambil dua jenis penyakit jantung yang bakal kita coba klasifikasikan. Jadi mesin ini bakal disuruh ngecek kalau ada orang dengan tipikal datang ke dokter dengan misalkan dia umur 50, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya dia punya sakit dada di tipikal 2 gitu, dan seterusnya. Di sini kita akan mencoba bikin machine learning di mana si penyakit jantung ini bakal ditebak gitu, apakah dia tepat atau enggak gitu. Jadi pertama di sini setelah baca data dari Hive, kita convert datanya. Ya, di sini ada convert datanya sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada kita namanya binary categorizer. Jadi istilahnya kita mengubah istilahnya apa di sini? Misalkan kayak jenis sakit dada tadi ada 1 sampai 4. Itu kita ubah menjadi data binary, jadi 0101 gitu. Jadi kita bikin 4 kolom, penyakit dada 1, penyakit dada 2 sampai penyakit dada 4. Kalau dia penyakit dada 1, dia keluhan yang penyakit dada 1 ya berarti ntar 1000 gitu. Kalau dia penyakit dadanya mungkin 2 atau 2 gitu ya, ntar yang di 21 yang sisanya kosong. Seperti itu. Ini untuk yang lain lah, untuk ada yang ECG-nya, ini untuk field lainnya, untuk field ini apa ini, talamesia kali ya, seperti itu. Di sini kita read yang filenya, lalu kita tulis gitu, ke tabel lagi. Ini data preparation-nya seperti itu. Jadi kita lihat aja hasilnya langsung ya, biar nggak lama-lama ngerannya. Di sini kita lihat hasil preparation-nya gitu. Nah, di sini kita ngelihat bahwa untuk penyakit sakit dada kita ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. 4 kolom. Dan juga yang lain seperti itu. Untuk yang ECG juga sama. Nah, itu. Ini data preparation yang dilakukan untuk penyakit jantung tadi. Nah, setelah itu baru kita lakukan klasifikasi gitu, kita bikin modelnya. Jadi untuk klasifikasinya tadi kita menggunakan random forest. Di sini ada random forest. Jadi data yang tadi kita baca lagi. Di sini kita baca. Lalu kita masukkan ke sini. Cukup mudah sih, kita tinggal pilih labelnya itu heart disease, lalu field mana aja yang menurut kita berpengaruh untuk terhadap keluhan penyakit jantung tadi gitu.
Di sini lalu kita apply modelnya ke data yang tadi, lalu kita hitung evaluasinya. Di sini kita bisa lihat hasil evaluasinya di tabel lagi. Namanya hard eval random forest. Jadi di hard eval random forest kita bisa melihat di sini ada namanya precision, ada namanya recall, dan ada namanya akurasi. Jadi tipikal untuk apa ya? Untuk mengukur performance itu biasanya 3 itu tambah F1 juga biasanya. Ntar saya jelaskan ya. Kalau precision itu kita melihat seberapa akurat tebakan kita, tebakan si mesin itu. Kalau recall itu kebalikannya, kita melihat dari sampling yang kita ambil, misalkan kita melihat samplingnya penyakit jantungnya tipikal 1, apakah itu betul semua 1 nggak gitu tebakan kita. Jadi kebalikannya. Nah, kalau akurasi kita melihat berapa banyak tebakan yang tepat dibandingkan sama semua data. Seperti itu. Dan di sini mungkin nilainya 0,9 gitu, 0,9 sekian. Ini bisa dikatakan modelnya jelek, nggak bagus. Walaupun dia tingkat akurasinya tinggi sekali gitu ya. Tapi ini jadinya overfit. Jadi dia begitu dipakai dulu dengan data yang lebih luas, dia nggak bakal selalu cocok, malah bikin beresiko. Seperti itu. Itu. Lalu kalau kita pengen lihat hasil tebakannya seperti apa, hasil tebakannya ada di tabel hard applied. Itu kita cek lagi hard applied. Ya, sini. Nah, di sini ada hard disease. Ini hard disease itu kolom yang tadi di awal. Jadi tebakan dari dokter, diagnosis dari dokter. Dan ada kolom paling akhir, ini prediction class, ini tebakan dari mesin. Jadi kita dibandingkan ada yang dia betul nebaknya 1, penyakit jantung 1, dan penyakit jantung 1. Ada juga yang salah. Misalkan dokter diagnosa 1, tapi mesin diagnosanya 2 gitu. Iya kayak gitu-gitu. Ini ada yang diagnosa 1 dan 2 gitu. Tapi menurut mesin sih katanya sih 90% akurat. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya ini kita bisa ekspor kalau kita butuhkan. Betul sih seperti itu sih. Jadi apa ya? Jadi proses analisis itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke konsep awal bahwa kita melihat analisis itu sebagai kegiatan yang sehari-hari kita lakukan, dan kita melihat sekarang tantangannya udah semakin banyak gitu, bahwa proses analisis yang sederhana itu sekarang udah jadi sangat kompleks gitu. Dari awal cuma kita mikirin antara GoFood dan Gojek, sekarang mikirin penyakit jantung juga. Emang sangat-sangat ini ya. Dan ini sebenarnya H-grade AN ini konsepnya sih mirip banget sama grade DE yang ada gitu. Jadi yang udah familiar dengan H-grade DE pasti familiar juga dengan H-grade AN. Mungkin cuma istilah-istilahnya aja sih yang harus belajar gitu. Seperti ya, kalau dari saya sih cukup sekian aja sih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Noval sebagai host. Mungkin bisa buka sesi tanya jawab ya Mas Noval ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ferry atas presentasinya. Silahkan diminum dulu biar sanggup menjawab pertanyaan dari rekan-rekan 247. Ini ada rombongan aja Mas. Wah, ada dong. Biar makin pintar machine learning-nya. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab, mohon maaf tadi saya lupa menginformasikan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan raise hand di Zoom, nanti akan di-unmute oleh host. Nah, kita akan menerima 2 pertanyaan karena waktunya sudah mepet. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Sambil menunggu nih, jadi kalau pemahaman saya Mas Ferry ya, berarti data analytics itu adalah intinya kita mempelajari data, mempelajari tren-tren data tersebut, dan juga kita akan dari tren tersebut kita akan memprediksi tren yang akan datang, seperti itu. Iya, sebenarnya semudah itu sebetulnya. Cuman tantangannya sekarang di big data itu, Mas Novel, bahwa data itu semakin noisy, semakin banyak data yang polarisasi dan kotor banget.
kita bisa ngatanya dikatakan di sosmed gitu ya, berapa banyak buzzer yang sebenarnya noisy gitu. Jadi suara-suara yang sebetulnya lebih punya makna itu lebih nggak kedengeran karena banyak noisy itu. Jadi jadi tujuan dari machine learning itu adalah biasanya pertama dia bisa memisahkan antara yang spam dan non spam gitu. Itu tugas dari machine learning juga. Nah setelah yang ketahuan nih data intinya, kita bisa nyari pola dengan klasifikasi tadi atau pakai clustering atau pakai apa gitu. Itu ya. Jadi tantangannya adalah data noisy ya. Betul. Ada pertanyaan dari Om Sigit ya nih ya. Om Sigit nanya, kalau feature selection gimana caranya? Feature selection itu intinya sih di kita kalau bahasa data engineering lah, kita milih kolom mana sih kolom yang paling penting gitu. Nah, kolom paling penting itu apa? Penting itu artinya dia punya berkorelasi dengan keputusan kita gitu. Sebagai contoh, kalau kita ngumpulin data cuaca gitu ya, data cuaca mungkin ada kecepatan angin, ada suhu gitu. Nah, pertanyaannya mana data yang paling penting terhadap keputusan kita untuk menentukan bakal hujan atau enggak? Pasti kita bilang kecepatan angin daripada suhu gitu, karena suhu mungkin panas saja bisa hujan, dinginnya bisa hujan gitu kan. Jadi data yang seperti kecepatan angin, kalau kecepatan anginnya katakanlah sekian knot ya kecepatannya gitu, kita bisa prediksi ini bakal hujan atau enggak gitu. Seperti itu. Jadi data yang paling berbobot ya untuk mengambil keputusan ya. Betul. Belum ada pertanyaan lain. Kalau sebenarnya saya ada pertanyaan Mas Ferry, kan kita algoritma tuh banyak tuh machine learning tuh. Misalkan untuk klasifikasi aja ada banyak tuh. Nah, kita gimana caranya? Saya mau klasifikasi ini nih. Saya mau pakai algoritma yang mana? Apakah dicoba satu-satu atau gimana? Itu harus belajar Mas Taufal. Jadi emang nggak bisa sembarangan. Jadi harus paham datanya dulu berarti ya? Iya, jadi sebenarnya yang paling baik itu kita memahami bagaimana si algoritma itu bekerja gitu. Jadi misalkan kayak kita kayak kemis tadi kan, kayak segmentasi gitu. Itu tipikalnya itu datanya harus punya desain yang kurang lebih sama gitu. Boleh jomplang gitu. Misalkan atau kayak kita menggunakan regresi linear gitu. Itu kita harus paham juga datanya harus bersifat distribusi normal gitu. Itu ya dari pengalaman pertama kita harus sering baca-baca juga. Tapi sebenarnya sih pada prakteknya ya banyak juga sih data scientist yang istilah iseng gitu nyoba menggunakan metode yang nggak cocok sepatu nemu itu. Jadi intinya harus paham datanya seperti apa, tipe datanya baru bisa menentukan algoritmanya ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan 247. Kalau malu berbicara bisa lewat chat aja ya. Karena ini sudah ada satu pertanyaan, tinggal satu lagi. Ini kalau di Hybrid AN ini selain machine learning ada metode statistik nggak sih Mas Heri? Metode statistik? Maksudnya seperti apa tuh Mas? Kalau setahu saya kan kalau untuk analisa kan ada machine learning, ada statistik. Apakah di Hybrid ini dengan metode machine learning aja? Iya, fokusnya sih di machine learning aja sih sebenarnya. Cuman kalau metode statistik itu lebih banyak dipakai di preprocessing-nya gitu. Seperti tadi saya sudah bahas juga ada kayak normalize gitu, kayak categorize gitu. Itu sedikit-sedikitnya sih ya menggunakan statistik juga sih. Untuk jadi orang yang ingin menggunakan Hybrid 247A ini harus mempunyai kompetensi apa berarti Mas Heri? Nah, menurut saya sih kompetensi mungkin bisa belakangan. Yang penting minat dulu. Minat terhadap data, minat terhadap bagaimana sih mencari pola dalam suatu data. Itu yang paling penting karena tanpa itu ya nggak bakal mulai gitu. Nah, ini sebenarnya toolnya kan udah sangat intuitif nih, user friendly banget lah, drag drop, coba-coba juga nggak masalah gitu ya. Nah itu gunanya sebenarnya untuk untuk mendorong lah teman-teman di sini juga mungkin pengen nyoba-nyoba gitu, berpindah dari poin tadi 2 data understanding, data modeling gitu. Jadi pokoknya bisa mencoba aja langsung ya. Betul. Ada mungkin pertanyaan pada malu-malu nih kayak Mas Ferry ini belum ada yang nanya lagi. Saya juga mau nanya sih sebetulnya. Bingung kalau nggak jawab ntar. Iya, kalau nanya jangan susah-susah kata Mas Ferry. Iya, jangan susah-susah, yang gampang aja. Jadi setelah saya di machine learning ini juga data preparation itu selain dari model machine learning, data preparation itu juga penting banget ya berarti. Data preparation tentu ya penting sih.
tadi kan saya sebutkan Hmm. berulang-ulang bahwa data noisy itu data yang mestinya di prepare sebaik-baiknya karena data noisy kadang-kadang datanya kosong gitu atau kadang kalau kita punya data sosmed itu kadang-kadang banyak bahasa alay gitu, itu kan sesuatu yang noisy juga. Nah itu perlu iya processing ya. perlu processing banget itu sebelum masuk ke intinya sendiri gitu. Oke. Gimana nih sutradara? Mas Handi, silakan Mas Handi. Oke. Oh Mas Andi. Ya. Halo, Om Heri. Iya silakan Mas Andi. Silakan. Mau tanya nih, fiturnya kan biasanya kan yang lagi ngetek kan ada R, ada Python gitu ya. Nah, di sini itu yang di Hybrid AN ini keunggulannya dengan yang tools yang ada di pasaran itu seperti apa gitu? Apa enggak pasaran yang dengan yang lain-lain gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Untung gampang Mas Andi. Ya, jadi emang sih kalau kita ngelihat sekarang kan trennya data scientist sudah menggunakan Python sama R ya untuk mengeksplor data, untuk bikin machine learning. Nah, di sini sedikit membantu lah untuk mungkin apa ya, orang yang pengen tahu mengenai machine learning lebih jauh, cuman takut ngoding gitu istilahnya, takut sama aduh ntar ngetik lagi, pakai if lagi, pakai for lagi gitu, takut orang ngeliatnya. Nah di sini hybrid pembelajaran sangat membantu orang-orang yang pengen praktis gitu. Mungkin sebagai contoh ya, mungkin bisnis analis atau bisnis advisor gitu, itu bisa menggunakan tool ini gitu. Walaupun mereka bukan data scientist, bukan data analis, tapi mereka bisa mengeksplor sendiri datanya seperti itu. Semoga. Kalau satu lagi boleh? Oh, ada satu lagi ya? Oke. Iya. Kalau kan biasanya kan terkait pengolahan big data mengenai analitiknya kan sering nyangkut di konfigurasi spek dan lain-lain ya. Kalau di Hybrid ini seperti apa? Speknya, spesifikasi untuk mesin running ini ya. Jadi untuk sementara ini Hybrid 27 ini masih sangat dekat sama si big data. Jadi terutama produk kita Java gitu ya. Java kan produknya platform 247. Dan si Hybrid 27 ini udah sangat tes sama si Java itu. Jadi untuk penggunaan di laptop mungkin memerlukan server dulu sih sebetulnya kalau sekarang. Nah untuk akhir tahun ini saya sama tim sama Mas Ugi juga sudah merencanakan bakal launching versi notebooknya, jadi lebih gampang dipakai di laptop masing-masing itu. Nggak perlu yang speknya tinggi-tinggi lah. Yang penting sesuai sama datanya. Misalkan kalau data 1 giga, ya RAM-nya 1 giga juga ke atas itu. Jangan sampai jomplang. Karena ini menggunakan Spark. Spark itu dikenal dengan house memory gitu. Jadi dia sebenarnya sih aturan jempolnya atau tampurnya itu di Spark itu dia mintanya 5 kali data jumlah memorinya. Cuman itu nggak saklek lah. Pertama kalau lokal dia mudah spill ke disk sih, bisa spill ke disk, cuman ya lebih lambat aja. Seperti itu Mas Andi. Oke Mas Andi, semoga pertanyaannya jawaban dari Mas Ferry memuaskan. Ini ada pertanyaan dari Mas Dolans, ini berhubungan dengan yang tadi Mas Ferry bahas. Apa ada public server yang bisa diakses buat coba-coba? Public server ya? Belum ada. Belum ada mungkin, tapi akhir tahun ini ada versi desktop ya untuk iya betul, akhir untuk tahun coba-coba. Pasti ada versi desktop untuk coba-coba. Untuk coba-coba. Jadi nggak usah takut, nggak usah install di server lagi. Kita bisa pakai database yang biasa juga, mungkin nggak harus pakai Hive gitu. Ya. Nah itu lebih enteng lah. Lebih enteng untuk nyoba, untuk belajar ya. Coba, iya. Ini terakhir dari Mas Irwan, service yang dibutuhkan untuk jalanin job Hybrid AN. Service yang dibutuhkan di stack-nya Java ya? Iya, untuk jalanin jobnya. Oh, jalanin jobnya. Kita otomatis kan ada HDFS, tadi ada Hive, ada OZ sama Yarn. Sisanya sih opsional sih. Oke. Kalau untuk yang non big datanya mungkin kita pakai MySQL sama
Apache HTTPD. Oke, Iya. ini. Oke, mungkin teman-teman rekan-rekan 247 bisa nyalain kameranya, mengaktifkan kameranya biar kita foto bareng untuk sosial media. Mohon aktifkan kameranya, kita foto bareng. Gimana fotonya? Di screenshot, nggak tahu nih. Terima kasih rekan-rekan 247. Nah, jadi saya tutup sampai di sini. Harapannya dengan adanya Balaliman ini, kita bisa menjadi lebih mudah untuk sharing ilmu pengetahuan. Jadi yang menonton, yang berpartisipasi bisa mendapatkan ilmu baru, yang memberi atau memperkuat ilmunya, dan yang memberikan ilmu atau melakukan sharing ilmu bisa memperdalam ilmunya lagi. Karena dengan sharing kita sejatinya kita dengan memberikan atau memberitahu orang lain, kita memperkuat ilmu kita sendiri. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kita bertemu di edisi selanjutnya dari Balaliman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.